Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Allah curahkan dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang kita dapatkan dan kita reguk dalam kehidupan ini kecuali Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah, akan padam sifat takaburnya, akan hilang sifat sombongnya. Karena kehebatan dan keistimewaan yang dia dapatkan hanyalah titipan yang Allah berikan supaya menjadi manifestasi kebaikan yang dia tularkan kepada sesama hamba yang beriman. Inilah yang menjadikan Imam Ibnu Qayyim berkata, barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya akan hilang sifat takaburnya, akan hilang sifat sombongnya ketika dia bersyukur dan yakin bahwasanya kenikmatan itu hanyalah datang dari Allah semata. Dan yang paling penting di dalam kita bersyukur kepada Allah, bagaimana merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena bagi orang yang beriman, sesungguhnya energi potensi yang dimiliki oleh jiwa orang yang beriman, mereka merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena barang siapa manusia yang merubah setiap kenikmatan menjadi kemaksiatan dan dosa, sesungguhnya hati-hati. Berarti kenikmatan yang kita dapatkan apabila merubah kita menjadi hamba yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, hati-hati. Berarti kenikmatan itu adalah istidraj, yaitu dilulu Allah membencimu ketika Allah memberikan kepadamu harta dan kenikmatan, tetapi justru kenikmatan itu menambah catatan dosa dan menambah catatan kemaksiatan yang kamu kerjakan di dalam lembaran hidupmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Rasulullah dengan lisannya yang mulia menyampaikan, kalau kamu melihat Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya, tetapi ketika kenikmatan itu Allah berikan kepada hambanya ala ma'asihi, bertambah kemaksiatan yang dia kerjakan dan dia lakukan, fa'lam, ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj, cara Allah membenci seorang manusia, ditenggelamkan di dalam hinanya dunia supaya bertambah catatan dosa dan kemaksiatan dan bertambah hina di hadapan Allah. Inilah yang kita khawatirkan apabila nikmatmu tidak menambah taatmu kepada Allah. Perhatikan, nikmat itu adalah istidraj. Tetapi kenikmatan ketika mampu merubah menjadi ketaatan, Masya Allah, berarti kenikmatan itu adalah keridhaan Allah. Allah sempurnakan nikmatnya supaya bertambah ketaatan dan bertambah ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga Allah rahmati, ini merupakan pertemuan perdana saya ada di sini di masjid yang saya lupa namanya masjid apa ini, tapi insya Allah masjid yang barokah. Insya Allah kita mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan ini merupakan pertemuan perdana yang kita selenggarakan di kota dan di Pulau Bali. Semoga apa yang akan kita selenggarakan insya Allah dimudahkan oleh Allah di dalam kebaikan, dan Allah memberkahi setiap pertemuan-pertemuan indah yang tercipta ketika kita bertemu dalam taman-taman surga. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya tidak terkesan canggung, supaya terjalin ukhuwah yang baik dan indah di masa mendatang. Nama saya Umar Mita, walaupun ada mitanya, tapi insya Allah 100% tulen saya laki-laki. Jadi saya berasal dari Bekasi, sudah berkeluarga, belum memiliki keturunan. Insya Allah moga-moga habis dari sini dapat keturunan insya Allah. Mungkin sekelumit itu saja. Nanti kita lanjutkan dengan ta'aruf-ta'aruf yang lebih banyak ketika di luar majelis. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di dalam kehidupan syariat sunnah, dalam syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan akan menikah, ada sebuah syariat yang bernama ta'aruf. Ta'aruf itu berkenalan. Karena di dalam Islam tidak ada pacaran, karena sesungguhnya pacaran membuka pintu dosa dan pintu zina bagi orang yang mereka melaksanakan pacaran.
Ta'aruf itu diperlukan supaya kita tidak mengambil kucing di dalam karung. Kita harus paham siapa yang kelak akan menemani kita dalam kehidupan rumah tangga. Karena sesungguhnya pernikahan, akad, walaupun cuma 5 menit, tetapi Masya Allah, kehebatan akad itu menembus langit dan bumi, dan itu akan bertahan kelak sampai hari akhirat. Inilah diperlukan bahwasanya akad, diperlukan ta'aruf yang benar ketika kita akan menikah. Kita bisa membayangkan apabila ta'aruf itu salah dilakukan ataupun dilakukan oleh seseorang yang ceroboh, lalai. Ketika mereka ta'aruf, mereka tidak memperhatikan bagaimana sifat seorang istri yang salihah dan bagaimana sifat seorang laki-laki yang salih di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang wanita hanya memperhatikan fisik seorang laki-laki ketika dia menerima seorang laki-laki menjadi suaminya, dan seorang laki-laki hanya memperhatikan kemulusan fisik sang wanita ketika menerimanya menjadi seorang istri bagi kehidupan rumah tangganya. Ta'aruf yang salah apabila ternyata tidak sesuai dengan harapan, apa yang terjadi? Mungkin sang istri akan banyak menangis karena ternyata laki-laki yang diharapkan untuk menjadi temannya dalam kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan harapan dia. Berapa banyak sajadah yang basah dengan air mata seorang wanita ketika dia membayangkan suaminya yang harusnya bisa membimbing dia ke surga, tapi ternyata suaminya tidak mampu membimbing dia ke surga. Berapa banyak tembok-tembok yang rusak dipukul oleh seorang laki-laki ketika laki-laki menyesal mendapati sang istri tidak sesuai dengan harapan yang dia bayangkan ketika sebelum nikah. Tapi yang jelas kita sepakat, apabila seorang laki-laki, apabila seorang perempuan mereka salah melakukan ta'aruf, Masya Allah banyak tumpah air mata dan banyak terkuras di dalam kesedihan kalau mereka salah di dalam ta'aruf. Ya, makanya perhatikan, kalau temboknya rusak Pak, itu berarti sering kecewa. Kalau sajadahnya sering basah itu Pak, istrinya itu perhatikan, istrinya pasti banyak menangis. Jangan-jangan nyesel nikah dengan kita. Disitulah kita paham, Masya Allah bahwasanya kehidupan rumah tangga itu selalu didahului dengan ta'aruf, dan ta'aruf itu merupakan proses supaya kita mendapatkan imam yang benar dan pula kita mendapatkan makmum yang benar dalam kehidupan rumah tangga. Tapi tahukah kita bahwasanya ta'aruf itu bukan hanya diperlukan di dalam kehidupan rumah tangga? Ada sebuah ta'aruf dalam konteks yang lebih luas, yaitu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim bukan hanya berta'aruf dengan calon istri dan calon suami, tapi kita diwajibkan untuk berta'aruf dengan ilmu yang benar. Karena sesungguhnya apabila kita sepakat ta'aruf yang salah dalam kehidupan rumah tangga bisa menyebabkan kehidupan rumah tangga kita menyedihkan dan terkuras air mata, Masya Allah. Apabila kita salah di dalam ta'aruf mengenal ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan menjadikan kita menjadi orang yang paling celaka dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya kalau kita salah berta'aruf dengan ilmu yang bukan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya imam kehidupan kita bukan hanya seorang suami, tapi imam kehidupan bagi orang yang beriman itu adalah ilmu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Alat kawal kehidupan bagi seorang yang beriman dimanapun Bapak berada, di Bali, di Bekasi, Kudus, Semarang, sama. Alat kawal kehidupan kita adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan disampaikan oleh para ulama, supaya betul-betul kita mengenal ilmu yang benar dan tidak terjebak kepada kerugian ketika kita salah di dalam ta'aruf dengan ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Masya Allah, kelak akan datang satu hari sebelum Allah itu menghisap sholat Bapak, sholat saya, sebelum Allah menghisap puasa saya dan puasa Bapak, sebelum Allah itu menghisap bagaimana sedekah saya dan sedekah Bapak, Allah itu akan menghisap terlebih dahulu bagaimana ilmu kita ini benar atau tidak, merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak, bernasab kepada Nabi atau tidak. Karena yang membutuhkan nasab bukan hanya anak kita ketika nasabnya kepada kita selaku ayah, tetapi sesungguhnya ilmu pun harus memiliki nasab, dan tidak ada nasab bagi ilmu dalam kehidupan ibadah kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustadz menerangkan bahwasanya sebelum kita dihisapnya sholat puasa itu akan dihisap ilmu. Perkataan siapa ini? Ini adalah perkataan dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Malik bin Anas menyampaikan kepada kita dan menceritakan kepada kita di dalam salah satu perkataan beliau yang terkenal, inna hadal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamati. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala berkata,
Sesungguhnya persoalan ilmu, kalau kita sudah menyebut kata ilmu, kita harus merujuk kepada Imam Ibn Rajab, apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul. Persoalan ilmu di dalam kehidupan agama kita, beribadah kepada Allah, maka kedudukannya itu sebagaimana kedudukan darah dan daging kita. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Sesungguhnya itulah yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali. Jadi sebelum Allah itu bertanya tentang sholatnya Bapak dan sholatnya saya, sebelum Allah itu bertanya tentang sedekahnya kita, maka yang ditanyakan oleh Allah pertama kali adalah ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan, yang telah kita amalkan dalam kehidupan. Apakah ilmu itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ataukah tidak? Kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para ahlul ilmi, maka sesungguhnya baru ditimbang sholatnya kita, ikhlas atau tidak. Baru ditimbang sedekah kita, ikhlas atau tidak. Baru ditimbang haji dan umrah kita, ikhlas ataupun tidak. Ketika ilmu kita sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitabullah dan sunnah. Inilah pentingnya ketika kita mengetahui bahwasanya ilmu ibaratnya darah dan daging kita. Masya Allah, berarti tidak main-main. Karena tubuh itu tidak akan bisa disebut jangan jasad kalau dia tidak punya darah dan daging. Bapak kalau melihat ada tubuh tidak punya darah, tidak punya daging, tidak bisa kita sebut jasad. Karena apa? Disebutnya tubuh itu jasad ketika mengalir darah dan tumbuh dagingnya. Sama, kita tidak akan pernah dianggap benar oleh Allah sampai kita memiliki apa yang telah disampaikan oleh Allah dan telah memiliki kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Barulah kita akan ditimbang seluruh amal ibadah kita ketika telah merujuk kepada kitabullah dan sunnah. Inilah pentingnya ilmu. Makanya Masya Allah, perhatikan Bapak, kalau kita hanya kerja di sebuah instansi, ternyata kita sepakat sekolahnya itu panjang. Berapa tahun yang dibutuhkan Bapak ketika Bapak itu kerja di sebuah instansi perkantoran, baik negeri ataupun swasta? Kita sepakat Pak, bahwasanya sekolahnya itu panjang. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, ditambah dengan 4 tahun kuliah. Masya Allah, totalnya 16 tahun. Masya Allah, kalau antum dan saya hanya kerja untuk mendapatkan status pekerjaan dan profesi, mendapatkan gaji digit antara 1 sampai 100 juta, sekolahnya itu 16 tahun, dan kita memaklumi proses itu, bahkan kita juga menyampaikan itu kepada anak kita, Masya Allah, apakah kita akan mengira bahwasanya perjalanan ke surga tidak dapat atau mampu diraih tanpa ilmu? Padahal ketika kamu bekerja di sebuah instansi saja, kamu harus sekolah 16 tahun. Tidak ada Pak orang yang tamatan SD kemudian ngelamar ke Pertamina, ditanya oleh bagian HRD, pengen apa Mas? Saya pengennya manajer. Tamatan mana? Tamatan luar negeri? Bukan, SD Impres 01. Tidak akan diterima. Kalau kamu sepakat bahwasanya hanya untuk menjadi manajer di sebuah perusahaan minyak, sekolahnya harus 16 tahun minim, apakah kita akan mengira surga yang diletakkan oleh Allah di atas tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada dunia Allah menempatkannya, kemudian kita kira akan mendapatkannya tanpa ilmu? Hayhata, tidak mungkin, mustahil itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus memahami, jangan remehkan kehidupan ilmu, karena sesungguhnya Allah itu zat yang pantang disembah dengan kebodohan. Kalau Allah itu meridhai dirinya disembah dengan kebodohan, Allah tidak perlu turunkan Quran kepada kita menjadi petunjuk dalam kehidupan. Allah tidak perlu turunkan kepada kita al-hadis supaya kemudian kita mengikuti al-hadis. Kalau Allah ridho disembah dengan kebodohan, Allah biarkan saya dan Bapak dimanapun kita berada menebak-nebak, menerka-nerka apa yang harus kita lakukan. Tapi ternyata Allah adalah zat yang alim dan Allah adalah zat yang tidak ridho apabila disembah dengan prasangka, apabila disembah dengan praduga. Karena agama ini bukan agama teka-teki, ini agama ilmu. Makanya menjadikan Allah nurunkan kepada kita Quran bagi saya dan bagi Bapak, menuntut kepada kita seorang Rasul sampai 63 tahun dihidupkan oleh Allah. Kenapa? Supaya kamu menempuh jalan ilmu yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, supaya benar dan supaya tidak salah dalam kehidupan kelak nanti. Karena sesungguhnya salah satu di antara rusaknya orang Nasara bukan karena mereka itu miskin beribadah, kala, bukan. Tetapi sesungguhnya rusaknya orang-orang Nasara itu adalah disebabkan mereka punya semangat yang besar,
Mereka punya niatan untuk melakukan kebaikan yang gede, tapi ternyata tidak diiringi dengan ilmu yang benar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, rusak segala macam ibadah yang telah mereka lakukan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah asar yang sahih, maka beliau itu pernah nangis. Umar bin Khattab nangis, Pak, ketika beliau di depan gereja. Kemudian ketika ditanyakan kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab ini walaupun laki-laki yang kuat, yang dikatakan idza takallama asma, kalau sudah ngomong itu keras. Idza daraba uja, kalau sudah mukul itu menyakitkan. Wa idza masya, kalau sudah jalan itu asra, cepat. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi beliau itu adalah orang yang cepat menangis. Kalau Bapak ingin perhatikan Umar bin Khattab, diterangkan dalam kitab Sifatus Shafa, pipinya itu menghitam. Ada 2 garis menghitam lurus di bawah kelopak matanya. Kenapa? Ibnu Jauzi mengatakan likasratil buka min khasyatillah, karena seringnya beliau nangis, saking seringnya beliau nangis sampai membekas di matanya. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menangis di depan gereja ketika ditanyakan, "Ma yubkika?" Yang membuatmu nangis apa, Umar? Maka kemudian Umar sembari menunjuk kepada orang-orang yang sedang seliweran di tempat-tempat ibadah-ibadah batil itu dan berkata, sembari beliau membacakan ayat, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Amilatun nasibah, berapa banyak orang yang amilah? Amilah itu beramal, Pak, melakukan kebaikan. Amilah, kalau bagi yang pernah belajar bahasa Arab, amilah itu dari kata ismul fa'il, amila ya'malu amil. Nasibah dalam keadaan masyaqqah. Masyaqqah itu kepayahan dan keletihan, letih, mengeluarkan keringat yang banyak, mengeluarkan uang yang banyak, mungkin akan mengalirkan darah. Harusnya terusannya ayat itu apa? Fi jannatin aliyah. Harusnya kalau menurut kita kan, orang yang beramal, kepayahan, keletihan, mendapatkan surga yang tinggi. Tapi enggak. Allah terangkan dalam surat Al-Ghasyiyah itu, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang mereka itu beramal, kepayahan dan keletihan, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali apa? Tasla naron hamiyah, mendapatkan api neraka yang menyala-nyala membakar mereka, disebabkan salah satunya ibadah yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam kitabullah dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bahayanya apabila kemudian kita tidak hanya menyadari pentingnya ta'aruf yang benar, tetapi juga harus menyadari sesungguhnya imam kehidupan kamu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat adalah ilmu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, bagaimana kamu memuliakan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan kita di akhirat. Jadi Masya Allah, berta'aruflah bukan hanya kepada akhwat, bukan hanya kepada ikhwan, tapi berta'aruflah yang benar. Berkenalan itu yang benar, bukan hanya kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi berkenalan pun harus berkenalan dengan ilmu yang benar. Sesungguhnya supaya kita tidak terjebak kepada sesuatu yang salah, yang fatal, yang menyebabkan kita akan rusak dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya ambilkan contoh, Pak, bagaimana fatalnya apabila kita tidak berkenalan dengan ilmu yang benar. Pada zaman terdahulu, pada zaman mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, maka di antara zaman-zaman itu ada seseorang yang hidup yang bernama Umar Al-Hamawi atau Ibnul Farid. Umar Al-Hamawi ini Ya'cakid itu meyakini bahwasanya dirinya itu adalah Allah dan Allah itu dirinya. Ya, jadi dia meyakini saya ini Allah karena sudah mencapai makom yang tinggi, Allah itu saya dan saya itu adalah Allah. Padahal kalau kemudian kita meyakini Allah itu bersamayam dalam tubuhnya makhluk, apa yang terjadi? Bisa fatal. Maka kita bisa katakan Allah itu salah karena Allah itu pada hakikatnya makhluk, padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Maka dia meyakini dirinya itu Allah dan Allah itu dirinya. Ibnul Farid. Apa yang terjadi? Banyak ulama yang memberikan nasihat kepada dirinya bahwasanya pemikiran semacam itu adalah pemikiran yang salah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah menyadari, tidak pernah menyampaikan bahwasanya dirinya itu adalah Allah. Orang yang paling berhak di antara makhluk untuk ditempati oleh Allah itu harusnya Nabi. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah Allah.
Dia selalu mengatakan saya ini Allah dan Allah itu saya. Terus di mana-mana. Di mana ajaran ini diingkari betul oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, diingkari betul oleh Imam Malik dan para ulama-ulama besar di dalam madzhab yang telah kita yakini dan sebagian besar kaum muslimin mengikutinya. Apa yang terjadi? Ketika nasihat-nasihat disampaikan kepadanya tidak merubah keyakinan hatinya. Maka kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang dicatat oleh para ahli sejarah menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita. Ibnul Farid ini ketika tidak lekas bertobat, menyadari kesalahannya, maka kemudian akhirnya datang sakaratul maut ke dalam hidupnya. Yang menggetarkan adalah ketika dia itu ditalkin sebagaimana kaum muslimin mentalkin orang yang akan meninggal dunia, persis dengan ucapan Rasulullah, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkin itu orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Maka ketika ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Dia menggonggong, Pak, sebagaimana menggonggongnya anjing. La ilaha illallah ditalkinkan lagi, di sebelah kanannya menggonggong kembali. Au. Talkin lagi la ilaha illallah. Au. Terus menggonggong sebagaimana lalangan anjing. Sampai kemudian akhirnya meninggal dunia, tidak ada satupun ucapan zikir dan lafaz Allah yang keluar dari lisannya. Sampai kisah itu dicatat di pojok-pojok sejarah, di kitab-kitab para ulama memberikan pelajaran penting kepada kita. Bahwasanya hati-hati. Kalau kemudian sampai kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, bisa jadi akan ditimpakan oleh Allah sebuah su'ul khatimah, disebabkan ketika kita berani meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita ambil pada zaman para sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Muljam, atau yang kita sebut dengan Ibnu Muljam dalam catatan sejarah. Maka kemudian akhirnya dia terkena dengan pemahaman yang berbahaya, yaitu pemahaman mengkafirkan begitu gampangnya seorang muslim. Pengkafiran di dalam Islam ada dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Tapi orang-orang Khawarij adalah orang yang gampang betul mengkafirkan setiap orang. Ketika berbeda dengan mereka, maka kemudian dikafirkan. Abdurrahman bin Muljam ini adalah orang yang dulunya salih, tapi kemudian akhirnya berkenalan dengan pemikiran Khawarij, dan kemudian akhirnya apa? Dia membenci para sahabat. Di antara sahabat yang dia benci itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal kita ngerti Ali bin Abi Thalib itu punya kedudukan yang luar biasa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri yang paling beliau cintai, Fatimah. Orang yang pernah diminta oleh Rasulullah untuk tidur di kasurnya Rasulullah, tempat tidurnya Nabi sebelum Nabi itu hijrah. Itu tugas yang sangat berat, berbahaya. Karena saat itu rumahnya Rasulullah dikepung oleh orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah dicari-cari oleh Rasulullah pada waktu perang Khaybar. Ketika Nabi pada waktu malam sebelum pengepungan Khaybar, Rasulullah berkata, "Aku la'utiyanna hadhihi rayah." Saya akan kasihkan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah. Di mana pagi harinya, Masya Allah, para sahabat itu deg-degan, penasaran siapa ya pemuda yang dikatakan Nabi mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, Pak. Coba, Pak. Kalau kita dikasih tahu kita dicintai oleh Allah, Masya Allah, tenang kita, pasang status tuh, dicintai oleh Allah, jangan diganggu. Ngaji-ngaji, enggak, saya sudah dicintai sama Allah. Ya Masya Allah. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib ini kemudian pagi harinya dicari oleh Rasulullah, lalu kemudian dikasihkan itu bendera pada waktu Khaybar untuk menunjukkan bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah, itulah keutamaan Ali. Tapi semua keutamaan yang pernah diraih oleh Ali itu hilang di mata Abdurrahman bin Muljam. Dan kemudian dia katakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu kafir. Coba, Masya Allah, Ali penduduk surga, dikatakan oleh kemudian Abdurrahman bin Muljam itu kafir. Maka kemudian Abdurrahman bin Muljam merencanakan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib ketika habis sholat subuh. Maka ditemui itu Ali bin Abi Thalib habis sholat subuh dengan membawa pedang yang sudah dilumuri dengan racun. Lalu kemudian ditusuk itu Ali bin Abi Thalib, hampir terperosok, jatuh. Dilihat oleh istrinya yang saat itu kalau tidak salah istri yang keempatnya Ali.
kemudian keluar melihat kondisi suaminya yang jatuh, kemudian dia berteriak. Ditangkap itu Abdurrahman bin Muljam, dipukuli, dan kemudian akan dikisos karena dia telah membunuh. Dia tetap mengucapkan zikir. Sampai kemudian ditanya, kamu menyesal nggak telah membunuh seorang sahabat besar, menantunya Rasulullah SAW? Dia mengatakan tidak menyesal, Pak. Sampai kemudian akhirnya dia dikisos karena dia membunuh, maka kemudian dia dikisos. Ini contoh yang kedua. Masya Allah, ternyata kalau kemudian seseorang muslim ketika dia menapak jalan menuju ke surganya Allah, kemudian dia tidak bertaaruf dengan ilmu yang benar, rusak. Sebagaimana contoh yang ketiga, kita sering orang mengenal ilmu tetapi salah tidak mengenal akhlak. Akhirnya apa? Masya Allah, setiap orang dihujat, setiap orang disesatkan, setiap orang itu tidak ada yang menjadi saudaranya kecuali kelompoknya dia saja. Hal-hal semacam ini tidak perlu terjadi kalau kemudian kita bertaaruf dengan taaruf ilmu yang benar. Inilah yang menjadikan kita dari contoh-contoh nyata dalam kehidupan itu, supaya kemudian kita memahami betapa pentingnya untuk menuju ke surganya Allah. Karena sesungguhnya kalau kamu hanya kerja di sebuah instansi kantor saja, kamu butuh ilmu, Masya Allah, perjalanan kamu menuju ke surganya Allah, wallahi, demi Allah, tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita merujuk kepada ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, inilah pentingnya bagi kita kemudian berkenalan dengan ilmu yang benar. Kenapa kita harus bertaaruf dengan ilmu yang benar, Ustaz? Nah, ada banyak alasan. Sebelum kita menjelaskan satu persatu tanda ilmu yang benar itu apa, kita harus jelaskan dulu. Kenapa kita harus bertaaruf dengan ilmu yang benar? Kenapa kita harus memilih ini menjadi tema dalam kesempatan kita yang perdana di sini? Maka setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus bertaaruf dengan ilmu yang benar. 3 alasan itu, yang pertama adalah karena kita berada pada zaman fitnah. Bukankah kita hari ini berada pada zaman fitnah? Kita bukan berada pada tahun 2016, Pak. Tapi kita berada pada zaman fitnah di mana Rasulullah SAW, baginda Nabi, berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim, asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran yabi'atinahu bi'aradin minad dunya." Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, akan datang satu masa, bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datangnya satu masa yang disebut dengan zaman fitnah, sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Saking begitu gelapnya, kata Nabi dengan lisannya memberitahukan kepada kita, pagi harinya masih beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Ya bi'atinahu bi'aradi minad dunya, dia jual kehormatan dirinya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Masya Allah, zaman fitnah, gelap. Kalau Bapak ingin membayangkan tentang gelapnya zaman fitnah, Bapak bayangkan saja gelapnya rumah kita kalau PLN itu mati. Yang biasa kalau kemudian di rumah jam 9, jam 10 PLN mati tengah malam. Masya Allah. Untuk membedakan antara lemari dengan kulkas saja kita susah kok kalau kemudian PLN itu mati. Kulkas kita sangka lemari, lemari kita sangka kulkas. Karena kulkasnya sekecil lemari, lemarinya sebesar kulkas. Ketika mati, Pak, hanya untuk membedakan antara kulkas dengan lemari, kita itu tidak ngerti. Pergi ke belakang yang biasanya kita tempuh dalam waktu 2, 3 atau kemudian beberapa menit sampai. Tapi kalau kemudian mati lampunya, kita ini susah payah mau ke belakang. Kenapa? Mati lampu. Rasul itu mengingatkan bahwasanya zaman fitnah itu sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Gelap betul. Dimana kemudian gelapnya ini menjadikan orang sering menggadaikan agama mereka untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Makanya kalau kemudian kita tidak mengambil ilmu untuk menjadi obat dalam kehidupan kita, Masya Allah, tidak ada penawar dari gelapnya zaman fitnah kecuali adalah kita ini memiliki ilmu. Kenapa? Ilmu itu cahaya, Pak. Dimana dengan ilmu itu yang diterangkan oleh Al-Quran dan diterangkan oleh As-Sunnah atau Al-Hadis, kita akhirnya tahu ini salah, ini benar, ini hak, ini batil, ini iman, ini syirik. Kenapa? Karena kita memiliki ilmu. Karena orang kalau tidak memiliki ilmu rusak semuanya. Bedakan antara lubang kodok dengan lubang ular nggak ngerti.
Coba Pak, membedakan lubang kodok sama lubang ular aja kita perlu ilmu kok. Kalau kita tidak pernah mengenal kodok dan ular, kita nggak akan bisa membedakan lubangnya. Bisa jadi kita masukkan tangan kita ke lubang yang kita sangka itu lubang kodok, tapi ternyata di dalamnya ular. Ularnya ngeliatin tangan ini tangan ngapain masuk ke saya. Sebagaimana kalau kemudian kita nggak ngerti, kita kemudian tinggalkan satu lubang, kita sangka lubang ular, pada itu lubang kodok. Masya Allah, kalau hanya membedakan antara lubang ular sama lubang kodok, kamu perlu ilmu. Sama, berjalan menuju kepada ridhanya Allah, anak tangga yang pertama itu harus dengan ilmu. Karena ini zaman fitnah, zaman yang gelap, zaman yang menjadikan seseorang itu tidak ngerti mana yang betul dan mana yang salah, kecuali orang yang berhati-hati. Ya. Kalau Rasulullah sudah mengatakan ini fitnah, ini gelap gulita, Masya Allah, hati-hati. Supaya kemudian kita tidak salah mengenal ilmu. Supaya kemudian ilmu menjadi jawaban atas pertanyaan hidup kita. Karena semuanya kalau dikembalikan kepada ilmu, enak, tuntas, selesai. Kadang-kadang kita bayangkan kan, enak ya hidup pada zaman Rasul. Kalau para sahabat kan Masya Allah, semua persoalan-persoalan mereka, kalau mereka punya pertanyaan, mereka tanyanya kepada Nabi, selesai, tuntas. Ya, kalau mereka kemudian mengeluarkan madhi, tanya sama Rasul, selesai. Ya Rasulullah, kuntu rajulan madzaan. Ya Rasulullah, saya laki-laki yang sering keluar madhinya. Iksil dakaraka wa tawaddo. Nabi menjawab, ya sudah, dicuci kemaluannya, wudhu lagi. Selesai. Kalau pada zaman sahabat itu Masya Allah, semua pertanyaan itu diselesaikan oleh Nabi. Makanya para sahabat, Masya Allah, mereka itu apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka itu diatur oleh Rasul. Sampai marahnya mereka itu kembali kepada Rasul. Coba Pak, marahnya itu diatur oleh Nabi. Kalau tidak percaya, mari kita membaca dan merenungi sebuah kisah antara Abu Dzar dengan Bilal bin Abi Robah. Abu Dzar dan kemudian Bilal bin Abi Robah itu pernah terlibat dalam satu percakapan membicarakan tentang strategi perang. Lalu kemudian Abu Dzar menyampaikan tentang strategi perang. Ditampik oleh Bilal. Bilal mengatakan, la uwafiq hadhihi nuqtah. Saya tidak setuju nih. Poin ini saya nggak setuju. Abu Dzar, Pak, adalah seorang sahabat yang tegas. Jarang dia itu ditampik dan jarang kemudian dia ditolak perkataannya. Kemudian marah, dan marahnya dia berkata apa? Uskut anta ya ibnas sauda. Diem kamu. Orang hitam dari anak yang perempuan hitam. Refleks. Dia mengucapkan kalimat semacam itu tuh refleks. Perhatikan Bilal. Bilal ketika mendapati ucapan tersebut, Masya Allah, kemudian tidak langsung melampiaskan nafsu. Kalau kita mungkin akan langsung kemudian mendatangi dan berkata, ngomong apa kamu? Ulangi lagi. Kita enggak bagi Bilal. Bilal kemudian mengatakan, la nahkum, kita enggak akan menghukumi perkataan kamu ini ya, sampai nagdi li Rasulullah, sampai kita ini akan bertanya kepada Rasulullah atas ucapan yang kamu sampaikan. Kemudian langsung dia pergi meninggalkan Abu Dzar, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar ketika disebutkan Nabi, nama Nabi, langsung tahu dia yang salah. Dia tidak ngikutin, dia ngikutin Bilal itu. Mengikutin bukan untuk menghalangi Bilal untuk menemui Rasul, enggak. Dia ngerti kok dia salah. Kemudian Bilal akhirnya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku terlibat perbincangan dengan Abu Dzar ya Rasulullah. Kemudian saya menampik perkataan beliau. Karena saya tidak setuju, karena memang kita dalam dialog. Lalu kemudian dia memanggilku anak orang hitam, laki-laki hitam dari anak perempuan hitam. Rasulullah langsung nampak kemarahannya. Lalu kemudian Abu Dzar datang. Dan Abu Dzar itu ketika datang tidak langsung kemudian membela diri, enggak ya Rasulullah memang bilang tidak sopan. Nah, Abu Dzar datang kepada Nabi diam, lalu kemudian Rasulullah marah dan berkata, A'irtahu bi ummihi ya Abu Dzarrin, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, kamu ngejek-ngejek ibunya Bilal, fisiknya mengatakan ibunya itu hitam dan dia itu hitam. Innaka mru'un fika jahiliyah, berarti kamu itu punya penyakit-penyakit jahiliyah yang tidak hilang dari jiwamu, wahai Abu Dzar. Masya Allah. Abu Dzar setelah mendapat itu tidak membela diri, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah saya salah. Langsung dia temui itu Bilal. Dia letakkan pipinya di atas tanah. Lalu kemudian mengatakan kepada Bilal, ya Bilal,
Al-Karim ibn Al-Karim, orang yang mulia dari wanita, dari anak seorang wanita yang mulia, injek pipiku wahai Bilal. Injek pipiku. Supaya menebus kesalahanku ketika aku menyebutmu sebagai anak dari perempuan hitam. Masya Allah. Apa yang kita ambil dari cerita itu? Masya Allah, hidup pada zaman sahabat enak. Karena apa? Segala pertanyaan itu tuntas ketika ditanyakan kepada Nabi. Tapi kalau kita hari ini, tidak ada Rasul, Pak. Tapi Masya Allah, walaupun tidak ada Rasul, kewajiban kita wajib mengembalikan semua persoalan dalam kehidupan kita kepada Rasulullah. Makanya orang-orang yang mereka beriman kepada Nabi, walaupun mereka tidak bertemu dengan Nabi, punya keutamaan yang sangat besar. Apa keutamaannya? Allah lipat gandakan amal mereka. Kenapa? Karena mereka mencintai Nabi, menjadikan Nabi menjadi rujukan ilmu ketika mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu pernah ditanya oleh Tolhah. Tolhah itu kemudian punya pedang, masih berlumuran dengan darah. Lalu kemudian Tolhah berkata, hal ahadun khairum minna ya Rasulullah. Ada enggak orang yang lebih baik daripada kami ya Rasulullah? Aslamna wa jahadna maka. Kami berislam, kami kemudian berjihad bersamamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, bala, ada. Ahadun khairum minkum, ada seseorang kelompok yang lebih baik di mana amalnya mereka diutamakan oleh Allah. Siapa ya Rasulullah? Qaumun yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat diriku. Masya Allah, di situ kita melihat bahwasanya pentingnya kita apabila kemudian kita berada pada zaman fitnah, ta'aruf dengan ilmu yang benar yang diajarkan oleh Nabi. Kalau enggak, maka sesungguhnya kita akan celaka, sesungguhnya kita akan merugi. Karena yang merugi bukan ketika jualan kita tidak mendapatkan untung, tetapi kerugian itu apabila kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bertaaruf dengan ilmu yang benar. Alasan yang kedua, kenapa kita bertaaruf dengan ilmu yang benar? Alasan yang kedua, kenapa kita bertaaruf dengan ilmu yang benar? Supaya nggak taklid, Pak. Supaya tidak fanatik buta kepada kelompok. Karena banyak orang yang hari ini sering mengatakan, alhamdulillah ya kami sudah ngaji. Tapi ternyata Masya Allah ketika dia mengatakan dirinya sudah ngaji, tapi ternyata dia jatuh dalam udaya taklid buta, fanatisme buta. Kalau kemudian pengajian dan kajian bukan datang dari kelompoknya, tidak mau ikut, tidak mau hadir. Tetapi kalau kemudian datang dari kelompoknya, setia mengikuti paling depan. Kenapa? Karena dia mengartikan bahwasanya ilmu hanya datang dari kelompoknya saja. Kebenaran itu hanya datang dari kelompoknya saja. Dia jatuh cinta kepada kelompok, tapi tidak jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Banyak loh orang itu yang jatuh cinta kepada kelompok, walaupun dia mengatakan kami cinta kepada ilmu. Enggak, kamu itu cinta kepada kelompok. Karena kemudian apa? Karena dia nggak ngerti tentang standar ilmu yang benar. Akhirnya apa? Dia menyandarkan kebenaran itu berdasarkan kepada perkataan ustadznya, berdasarkan perkataan kiainya, berdasarkan kepada perkataan radionya, ataupun berdasarkan kepada perkataan TV-nya. Kenapa kok semacam itu? Ya karena dia buta mengenal ilmu yang benar. Ketika dia buta mengenal ilmu yang benar, akhirnya apa? Tercipta taklid, fanatisme buta. Padahal Masya Allah, Rasulullah itu memerangi bagaimana ta'asubnya seorang muslim kepada kelompok. Makanya Rasulullah mengingatkan betul bagaimana kita ini tidak boleh di dalam kehidupan Islam itu berta'asub. Kalau orang kenal dengan ta'aruf yang benar, nanti Bapak pelajari 1, sifatnya 2, 3, 4, 5. Maka siapapun yang menyampaikan ilmu dengan standar yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu, enak. Itu saudara kita, dia menyampaikan ilmu yang disampaikan Nabi. Tapi kalau kita tidak mengenal tentang standar ilmu yang benar, tidak paham tentang ta'aruf ilmu yang benar, akhirnya apa? Standarnya itu standar kelompok. Dan ini menjadi musibah. Kenapa? Masya Allah, siapa sih kelompok di atas muka bumi ini yang bersih dari kesalahan? Siapa yang berani memaksumkan? Maksum itu tanpa kesalahan kelompoknya, dan siapa yang berani memaksumkan ustadz? Karena yang tidak ada yang maksum dalam kehidupan kita kecuali siapa? Rasul. Tapi Masya Allah, taklid buta itu merusak betul. Makanya taklidnya orang Yahudi merusak mereka. Orang Yahudi itu kan karena taklid akhirnya menolak Nabi. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Fala'natullahu 'alal kafirin.
Orang Yahudi itu sebelum datangnya Nabi, mereka itu berharap, ya Allah, datangkan kepada kami seorang Nabi untuk memenangkan kami di atas orang-orang kafir. Mereka minta supaya diturunkan Nabi karena mereka kalah sama orang kafir saat itu. Tapi Masya Allah, ketika betul-betul diutus seorang Nabi Muhammad dalam kehidupan menutup Nabi dan menutup Rasul, kaget mereka ketika mendapati bahwasanya Muhammad SAW ternyata tidak datang dari kelompoknya mereka. Ma'arafu kafaru bihi. Ketika mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad bukan datang dari kelompok Yahudi, kafar. Mereka mengkufurinya. Falaknatullah alal kafirin, mana laknat Allah bagi orang-orang kafir. Lihat di sini. Orang Yahudi, Masya Allah, orang Yahudi menjadi kafir, menolak Nabi, menolak Rasulullah disebabkan mereka ta'assub, fanatik, buta kepada kelompok Yahudinya, sampai mereka kecewa ketika mendapati bahwasanya Muhammad bukan datang dari kelompok mereka, tapi datang dari kelompok orang-orang Arab, di mana orang Arab di mata mereka bodoh. Orang Arab di mata orang Yahudi minumnya khamr, sukanya berzina, sukanya perang, tidak beradab. Loh kok turun Muhammad Rasulullah ternyata dari golongan mereka. Kufur langsung, itu taklid. Kalau kita tidak pernah bertaaruf dengan ilmu yang benar, Pak, nggak ngerti sifat-sifatnya apa, Masya Allah, maka kita akan gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Kenapa? Karena standarnya bukan standar ilmu, standarnya standar kelompok. Kelompok saya kemana ini ngarahnya nih? Oh, ngarahnya ke sana. Bukan kemudian diperhatikan kepada dalil yang disampaikan, bukan memperhatikan bagaimana hujah yang disampaikan, tapi dia hanya memperhatikan kalau bukan datang dari kelompok saya, apapun dalilmu, apapun hujahmu, salah. Padahal Masya Allah, siapa yang maksum di atas muka bumi ini, Pak? Tidak ada yang maksum. Kita ambil contoh saja deh, bagaimana tidak ada ulama yang kemudian maksum di atas muka bumi ini. Ya, supaya kita belajar untuk ngerti, sehebat apapun Ustadz Antum, sehebat apapun Ustadz Ana, tetap punya celah kesalahan. Kita ambilkan contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sepakatkan Umar bin Khattab mulia atau tidak mulia? Mulia. Siapapun yang berani menghujat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadapan dengan saya, berhadapan dengan kaum mukminin. Kenapa? Umar bin Khattab adalah orang yang dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lewat satu gang, Pak, dalam satu riwayat Muslim, kemudian ada setan lewat gang yang sama, setannya mundur, Pak, daripada berhadapan dengan Umar bin Khattab. Masya Allah ya. Kalau kita kan tidur aja dikencingin sama setan. Saya bisa bayangkan itu. Sampai setan takut sama Umar itu kayak apa? Kehebatan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Rasulullah ketika sama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Gunung Uhud kemudian bergejolak, geter. Kemudian dipukul kakinya oleh Rasulullah dan mengatakan, "Ihda'i anti ya Uhud." Diam Uhud. Di atasmu seorang Nabi, di atasmu seorang Siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Siapa Nabi? Rasul sendiri. Siapa Siddiq? Abu Bakar. Siapa orang yang kemudian akan mati syahid? Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diceritakan dalam satu asar riwayat Muslim itu pernah bepergian bersama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Kita ngerti kan keutamaan Ammar bin Yasir, orang yang pernah menjadi sebab turunnya ayat. Ammar bin Yasir, putra dari orang yang mati syahid yang pertama, Yasir, dan merupakan putri dari seorang wanita yang pertama kali syahid, Sumayyah. Keutamaannya, mereka berdua safar bareng-bareng, Pak. Ketika mereka safar bareng-bareng, kemudian malamnya, kemudian mereka bermimpi, kemudian paginya junub. Ammar bin Yasir junub, Umar bin Khattab junub. Jangan tanya ya, kok bisa junub bareng-bareng ya? Itu tidak disebutkan dalam hadis. Tapi yang jelas Umar bin Khattab junub, Ammar bin Yasir junub. Falam yajida ma'a, tidak ketemu air itu. Kemudian bingung kan? Saat itu syariat tayamum sudah turun dalam surat Al-Maidah. Maka kemudian tapi belum pernah menerangkan karena mereka tahunya tayamum hanya untuk menghilangkan hadas kecil. Bingung, dan dapetin air ini. Apa yang terjadi? Masya Allah. Maka kemudian Ammar bin Yasir mengambil istihad. Ya sudah, kalau tayamum untuk menghilangkan hadas kecil,
Tayamum menghentikan hadas kecil. Berarti kalau semakin banyak tanahnya, ya semakin hadasnya semakin banyak yang hilang. Dia bergulung-gulung Pak, kayak binatang melata. Ditaburi itu pasir ke wajahnya. Karena belum tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mau, dilihatin aja ini ngapain ini. Kemudian diajak sama Ammar, ayo Umar, nggak mau. Ammar bin Yasir fatamarraga kama tamarraga dabah. Bergulung-gulung kayak binatang melata, kayak kucing ketika kemudian mandi pasir, Pak. Ya, fatamarraga kan disebutkan hadisnya gitu, fatamarraga kama tamarraga dabah. Umar bin Khattab tidak mau dengan kayak itu, kemudian dia menunggu air, kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu air itu siang, Pak. Menjelang zuhur, baru ketemu air, baru mandi, baru sholat subuh. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab dengan Ammar bin Yasir pulang ke Madinah, dan falamma raja'a, ketika mereka pulang ke Madinah, mereka melaporkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami junub. Pagi harinya kami tidak menemukan air ya Rasulullah. Kemudian saya bergulung-gulung sebagaimana binatang melata. Adapun Umar bin Khattab, dia menunggu air sampai kemudian datangnya siang. Rasulullah itu dengan lembutnya berkata kepada Ammar bin Yasir, innama yakfika bis-sa'id fa inna laka tahurun. Yasir, kamu nggak perlu bergulung-gulung kayak binatang melata. Cukup bagimu untuk tayamum, karena tayamum itu bisa menggantikan hadas besar. Jadi kalau ada orang yang kemudian berhadas besar, Pak, tidak mampu mandi, maka cukup dengan tayamum. Itu bisa. Kalau memang kita tidak mampu, misalkan ada yang mau hadas besar, tidak mampu mandi, maka tayamum itu menggantikan. Maka ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka kemudian Rasulullah itu digantikan Abu Bakar, digantikan Umar. Umar khalifah Amirul Mukminin, menjadi tempat rujukan pertanyaan oleh masyarakatnya. Itulah sifat Amirul Mukminin pada zaman para sahabat. Maka kemudian para sahabat datang kepada Umar bin Khattab, dan diantara yang bertanya saat itu adalah ada orang yang bertanya, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sesungguhnya saya pernah junub dalam satu perjalanan, lalu saya tidak mendapatkan air. Apa yang saya lakukan? Apakah saya bergulung-gulung di atas tanah, ataukah saya mencari air walaupun konsekuensinya itu sampai siang? Umar bin Khattab, Pak, penduduk surga, Masya Allah, yang mana ditakuti oleh setan, itu betul-betul lupa dengan kejadian itu untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya sahabat mereka itu pun tetap manusia dalam sisi yang lain. Umar bin Khattab diam, lupa. Saat itu ada Ammar bin Yasir di majelis yang sama. Ketika ditanya kembali, diulang kembali, apa yang harus kami lakukan? Kembali kemudian Umar bin Khattab itu diam. Ammar bin Yasir kemudian langsung, ya Allah, apakah Umar itu tidak ingat memori kita berdua? Ketika kita pernah junub bareng-bareng, saya bergulung-gulung kayak binatang melata. Kemudian dia nunggu air sampai siang. Tapi kemudian tetap Umar bin Khattab diam. Kenapa? Kita sepakat, Pak, para sahabat adalah orang yang paling hati-hati terhadap ilmu. Kalau mereka tidak yakin dengan jawaban yang pernah didapatkan dari Nabi, mereka pantang untuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Persis dengan ucapan Abu Bakar, ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tukiluni idza aqulu 'alallahi bila ilmin. Langit mana yang aku jadikan teduh dan bumi mana yang aku jadikan sandaran untuk kemudian berpijak kalau aku berani ngomong tentang Allah yang tidak aku ketahui. Umar bin Khattab tetap diam. Akhirnya Ammar bin Yasir memberikan isyarat supaya dia diperbolehkan untuk mendekat kepada Umar bin Khattab. Fa'adina lahu. Umar bin Khattab mengizinkan. Sini. Ammar bin Yasir kemudian berbisik-bisik kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, apakah kita tidak ingat sewaktu kita junub bareng-bareng? Kemudian saya bergulung-gulung kayak binatang melata. Kemudian kamu menunggu air sampai datangnya siang. Masya Allah, kemudian kita datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan cukup bagi kita untuk tayamum saja. Tapi Masya Allah saat itu betul-betul Umar bin Khattab itu lupa beliau. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Khilaf Bainal Ulama, perbedaan di antara para ulama. Kenapa beliau menyampaikan ini? Beliau ingin mengatakan kepada kita, kalaulah setingkat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan oleh Allah sifat lupa, apalagi ulama hari ini. Wajar kok kalau ada satu ulama yang tidak tahu, lumrah. Jangan pernah memaksumkan, jangan pernah menganggap bahwasanya ustadz kita itu adalah orang semacam Nabi yang tidak punya kesalahan. Tidak ada.
Yang maksum cuma satu, Rasul. Makanya perkataan Imam Malik itu apa? Kullu kalamin yuqbal wa yurad ila min sahibi hadzal qabr. Sesungguhnya setiap perkataan itu bisa diambil dan ditolak kecuali perkataan satu, yaitu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak kenal ilmu, Pak, Masya Allah, kita akan terjebak kepada fanatisme kelompok. Dan ini akhirnya menjadi sebuah musibah. Apa akhirnya? Membenci, kemudian menghinakan, membolimi saudaranya hanya disebabkan karena satu persoalan yang disebabkan dia tidak paham. Inilah pentingnya bagaimana kita itu bertaaruf dengan ilmu yang benar. Yang ketiga, ya, alasan kenapa kita bertaaruf dengan ilmu yang benar adalah supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pentingnya bagaimana kita bertaaruf. Jangan sampai salah taaruf dengan ilmu. Karena seorang ikhwan akan menangis ketika salah memilih akhwat, akhwat akan banyak menangis ketika salah memilih ikhwan. Masya Allah. Dan kita akan menyesal kalau kita dalam kehidupan yang singkat tidak bertaaruf dengan ilmu yang benar, menyebabkan kita celaka pada zaman fitnah, menyebabkan kita mengangkat Nabi selain Rasulullah tanpa kita sadari, dan yang ketiga, menyebabkan amal ibadah kita tidak akan diterima. Karena sebelum sholat kita ditimbang oleh Allah, ditimbang dulu ilmu kita sudah rujuk kepada Nabi ataukah tidak. Apa itu tanda ilmu yang benar? Ada 5, tapi sudah 6:30. Ya, diberikan waktu sampai 6:30 tadi. Dan satu sudah pada pergi. Saya orangnya sensitif banget kalau ada yang enggak, karena ini waktunya waktu kerja. Saya memaklumin ada waktu kerja. Saya mungkin cukupkan dulu. Nanti apa tanda-tanda ilmu yang benar? Kalau ada kesempatan untuk datang ke sini nanti kita akan jelaskan tanda ilmu yang benar itu apa saja. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersaudara, hamba yang saling mencintai, dan kita menghormati setiap orang yang beriman ketika mereka beribadah kepada Allah, karena semua orang juga beribadah. Kalau kamu ingin dipahami, tolong pahami orang. Kalau kamu ingin dihormati, hormatin orang. Kalau kamu ingin tidak didolimi, jangan mendolimi orang. Karena itulah hakikat kehidupan sunnah. Sunnah itu tidak menjadikan gigi kita bertaring kepada orang yang beriman, tapi sunnah menjadikan hati kita semakin tulus mencintai orang yang beriman. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, walaupun baru mukadimah. Ini ibaratnya kalau perjalanan dari Bekasi ke Bali, baru sampai Cengkareng ini, Pak. Belum melewati pesawatnya, tapi tidak apa-apa. Qadarallahumma yasha, Allah menakdirkan memang segini waktunya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Ada pertanyaan? Sudah. Tidak ada pertanyaan, saya cukupkan apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.